Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kita dan kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya, terima kasih juga untuk kalian yang sudah komen, like, share, dan subscribe di channel Sunyi Sepi. Semoga channel ini bisa memberikan cerita-cerita yang berfaedah dan menghibur untuk kalian pecinta cerita misteri. Nah, kali ini saya ingin menceritakan satu kisah pekerja di salah satu warung yang menyaksikan majikannya itu melakukan pesugihan. Kali ini saya ingin menceritakan pengalaman salah satu pekerja warung makan yang majikannya ini melakukan pesugihan. Bagaimana pelayan ini tahu? Nah, awal ceritanya, sebut saja namanya Bi Inem. Bi Inem ini ikut dengan majikannya yang namanya Bu Nopi. Itu sudah hampir 4 tahun lamanya dia bekerja dengan Bu Nopi. Nah, setiap bulannya Bi Inem ini selalu mendapatkan jatah waktu libur. Jadi setiap bulan itu ada satu hari. Harinya kalau dia ingat itu setiap hari Sabtu, di bertepatan dengan genapnya atau misalkan weton atau hitungan Jawa, itu Sabtu Pahing itu dia itu diliburkan. Dan selama 4 tahun itu ya setiap Sabtu Pahing itu pasti tidak bekerja, intinya ya libur. Ya kata Bi Inem, kata majikannya itu setiap bulan itu ya dikasih waktu istirahat biar kalian itu bisa refreshing, pikirannya itu tidak terlalu jenuh dengan pekerjaan. Itu alasan Bu Nopi menyuruh Bi Inem dan beberapa temannya itu setiap Sabtu Pahing itu istirahat, tidak bekerja. Jadi itu pun ya semacam waktu yang pasti untuk mereka itu istirahat. Nah, ini yang dialami Bi Inem selama 4 tahun bekerja. Ini ada kejanggalan di saat dia itu bekerja itu sudah 3,5 tahun. Setengah tahun ke belakangnya Bi Inem itu merasakan ada sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang ganjil dengan majikannya. Ya salah satunya pekerja yang lama itu ada yang mengundurkan diri, dan mengundurkan dirinya pun itu tidak tahu sebabnya, tapi dikarenakan ada salah satu keluarganya yang meninggal. Bi Inem tidak tahu menahu kalau temannya yang sesama pekerja pelayan di warungnya Bu Nopi yang undur diri itu dikarenakan keluarganya, kabar-kabarnya itu dijadikan tumbal oleh Bu Nopi. Ini yang sempat mengagetkan Bi Inem. Apa benar kalau Bu Nopi itu melakukan pesugihan? Dia sempat nanya langsung ke temannya sewaktu dia itu takziah. Tapi dia itu takziahnya tidak saat orang tuanya itu meninggal dunia, karena dia itu hanya punya waktu di Sabtu Pahing. Ya seleganya dia itu datang ke temannya, karena sudah bekerja bareng sangat lama, ya dia datang di Sabtu Pahing itu. Ya waktu takziah itu ya Bu Nopi sama keluarganya ya ikut hadir di pemakaman orang tuanya temennya. Nah, dari cerita temennya ini, karena dia datang itu hanya berdua dengan pekerjanya Bu Nopi yang datang ke tempat orang yang berduka itu temennya, sebut saja namanya Mbak Atun. Bi Inem ini nanya sama Mbak Atun, "Mbak Atun, kalau sampean itu ndak kerja lagi sama Bu Nopi, kenapa?" Ya alasannya Mbak Atun, pertama dia jawab, "Ya soalnya adik-adik saya ndak ada yang jaga. Saya ndak bisa ngelanjutin pekerjaan saya seperti kalian. Saya harus mengurus adik-adik saya, sementara bapak saya kan kalian tahu bapak saya sudah ndak bisa apa-apa. Lah terus kalau sampai ndak bekerja, yang ngongkosin adik-adik sampai siapa? Ya nanti saya bekerja tapi ndak di tempatnya Bu Nopi." Loh, kan kita sudah kenal lama Mbak Atun, ayo kita kerja bareng lagi ke sana. Enggak Mbak Inem, sebenarnya ada apa? Kenapa sampai enggak mau bekerja lagi ke sana?
kan pekerjaannya juga lumayan, gajinya juga lumayan Mbak Atun. Iya saya tahu, tapi terus terang saja ada yang membuat saya itu tidak bisa lagi bekerja sama Bu Nopi. Kenapa sih Mbak Atun? Kenapa? Tanya terus ini Bu Inem. Sebenarnya ada apa? Ya sebenarnya saya juga percaya dan tidaknya, saya juga kurang yakin. Soalnya gini Mbak Inem, kemarin sewaktu ibu itu ditahlili, itu orang-orang sekitar, tetangga sekitar itu bilangnya kalau saya itu bekerja dengan majikan yang punya pesugihan. Ya saya antara percaya dan tidak, tapi rasa tidak percayanya saya buktikan sendiri Mbak Inem. Maksudnya gimana Mbak Atun? Ya soalnya gini, setelah orang-orang tetangga itu cerita tentang Bu Nopi, tapi tolong jangan bilang-bilang ke siapa, cukup Mbak Inem yang tahu ya. Apalagi jangan sampai Bu Nopi itu tahu. Iya Mbak Inem, sama kamu juga ya, kata Mbak Atun. Soalnya Bu Inem ini datang dengan temennya. Iya, mereka janji. Dilanjutkan ceritanya sama Mbak Atun. Soalnya gini, saya kemarin setelah 7 hari pemakaman orang tua saya, ibu saya itu memimpikan tentang Bu Nopi yang mengajak ibu saya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu bukan Bu Nopi, tapi ada sosok hitam dalam mimpinya saya. Itu seperti ada yang menggandeng ibu, tapi bukan menggandeng seperti orang diajak, tapi diseret-seret. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiganya, ibu saya setelah hampir beberapa hari sebelum kamu datang Mbak Inem, ini terakhir saya mimpi, itu jelas dengan nyata. Ibu saya itu teriak-teriak minta tolong sembari melambaikan tangan, tapi dia itu ditarik. Itu menghadap ke saya seperti melambaikan tangan, tolong. Nah saya kan nangis karena apa ya, ibu saya minta tolong tapi saya tidak tahu siapa yang narik ibu saya. Nah beberapa hari ini sebelum Mbak Inem datang, saya memang sama bapak itu datang ke Pak Kiai menanyakan arti mimpi saya. Nah dijawab sama Pak Kiai, yaitu Bu, ya itulah namanya pesugihan. Kalau orang yang meninggalnya itu dijadikan tumbal, biasanya keluarganya ya yang diberikan petunjuk, entah itu lewat mimpi, entah itu lewat apa. Tapi sebelumnya kata Pak Kiai itu tanya sama Mbak Atun, sampean itu pernah melakukan apa sama majikannya sampean? Kok ibu itu bisa sampai kejadiannya seperti ini? Gini Pak Kiai, saya kemarin sebelum pulang, itu 2 bulan yang lalu, saya kan minta izin pulang sama Bu Nopi, tapi saya pulang itu sembari pinjam uang. Nah uang itu saya pinjam tujuannya kan buat adik-adik saya sama orang tua saya. Saya tidak tahu kalau pinjaman uang itu justru Bu Nopi ini malah ngasih saya, kamu ndak usah pinjem Tun, kamu pakai saja uang ini untuk keluarga kamu. Nah saya pikir orang saya sudah bekerja lama ya Pak Kiai, ya saya terima uang itu. Tapi setelah uang itu saya terima, saya tidak tahu kejadiannya bakal seperti ini, ibu saya meninggal. Nah itu Mbak Atun, jawab Pak Kiai, mungkin dengan cara media uang itu akhirnya menjadi dampak pada ibu kamu. Yang penting sekarang Mbak Atun sama keluarga ya hati-hati, semoga kedepannya tidak ada apa-apa lagi. Nah itu kata Mbak Atun menyampaikan Mbak Inem. Nah semenjak saya datang ke Pak Kiai, akhirnya terjawab dengan jelas kalau sebab kematian ibunya itu dikarenakan uang yang dikasih Bu Nopi yang membuat ibu saya dijadikan tumbal oleh Bu Nopi. Mbak Inem itu ketakutan, sembari melirik temannya, lah terus kita gimana ini? Yang penting kata Mbak Atun, ya gini aja Mbak Inem, ya sama ndak perlu takut, tapi ya pesan saya, kalau Bu Nopi itu ngasih sesuatu ya jangan diterima, gitu aja sudahlah. Soalnya saya mendapat wejangan dari Pak Kiai, kalau kiranya ada sesuatu yang ganjil yang tidak wajar, ya jangan
menjadi hak untuk kita. Jangan pernah memiliki, sekepepet apapun, sesusah apapun kita, kalau ada orang yang mengasih yang jumlahnya itu tidak wajar, ya jangan diterima. Walaupun kamu memang bekerja dengan orang tersebut, ya kamu pinjam itu kan gak sedikit, itu berapa? Ya 7 juta kan. Ya kan saya ingat-ingat nasihat dan pesan kamu, Tun. Nah, singkat ceritanya, ini pamitan sama Mbak Tun. Nah, sesampainya dia di tempat majikannya yaitu Bu Nopi, ya Bu Inem bekerja seperti biasa sama pelayan atau pekerjanya Bu Nopi yang lainnya. Mereka sibuk seperti biasa. Nah, ini dengan kejadiannya Mbak Atun, para pekerjanya ini setiap hari itu ya seperti menggunjing Bu Nopi. Inem dan 2 temannya yang masih bekerja dengan Bu Nopi di warung makannya itu, ya setiap hari itu seperti gunjingannya tentang pesugihan Bu Nopi. Dengan kejadian apa yang dialami Mbak Atun ini, kedua temannya Inem itu sempat bingung dan khawatir kalau keluarganya juga yang akan dijadikan target pesugihannya Bu Nopi. Nah, kejadian hal tersebut ini sampai 1 bulan lamanya kejadian setelah ibunya Mbak Atun meninggal, Inem itu ditinggalkan keduanya. Alasannya mereka itu keluar dari Bu Nopi ya karena dia takut kalau keluarganya itu dijadikan tumbal pesugihannya seperti yang dialami Mbak Atun. Mereka pamitan sama Bu Nopi, Bu, saya permisi, saya tidak bisa melanjutkan bekerja lagi di sini ya karena perlu ada ini. Pokoknya berbagai macam alasan keduanya itu bisa pergi dari Bu Nopi. Nah, tinggal Inem sendiri. Sementara Inem waktu itu ditugaskan sama Bu Nopi untuk mencari orang lain, untuk mencari pengganti keduanya yang keluar. Inem itu dikasih uang sama Bu Nopi, ini kamu cari orang yang mau bekerja di tempat ini bareng sama kamu, ini uang kamu terima, kamu cari, ini ongkos bensinnya, sisanya buat kamu. Inem ingat apa yang disampaikan Mbak Atun. Enggak Bu, enggak usah Bu, ya udah ini terima aja buat kamu beli bensin atau buat kamu nyari orang. Kalau nanti kamu butuh, kamu tinggal bilang saja. Yang barusan disampaikan Atun dialami Mbak Inem. Mbak Inem bingung antara terima apa tidak. Ya singkat ceritanya Mbak Inem ini menolak. Lah kamu kenapa Nem? Kok enggak mau terima uang dari ibu? Ini kan buat transportasi kamu. Sudah enggak usah pikirkan pekerjaan warungnya. Warung kita tutup dulu, soalnya kan cuma kamu sendirian, kata Bu Nopi. Soalnya kamu sendirian, jadi warung ini tutup saja. Kamu cari orang dulu. Nah, ini ada uang 300.000, kamu cari. Nanti bilang apa adanya, setiap bulan ibu gaji sekian, ibu gaji sekian. Nah, kamu yang udah nyari ya nanti ibu kasih sendiri. Pokoknya ibu minta tolong sama kamu Mbak Inem, cari pekerja ini secepatnya. Bila mana kok mereka ini nggak mau bekerja langsung atau misalnya sedang bekerja nggak mau pindah, ibu ada uang, tolong kasihkan ke orangnya. Ini ada uang, sebelum kamu berangkat kamu dikasih uang dulu, jadi gajinya itu diterima dulu. Ini cara Bu Nopi untuk menarik pekerjanya, karena memang susahnya mencari pekerja atau pelayan yang ada di warung yang dikelola sama Bu Nopi. Selama hampir 1 minggu Inem itu tidak bekerja karena warung makannya tutup, dia hanya sendirian. Nah, Inem ini ditugaskan sama Bu Nopi untuk mencari orang lain yang mau bekerja bareng dengan Inem, bekerja dengan Bu Nopi. Ya itu akhirnya ketemu. Singkat ceritanya 1 minggu itu dapat 2 orang. Dia itu berangkat dari kampung menuju ke tempat Inem dan majikannya Bu Nopi yang memang satu tempat ini. Mereka berdua itu didapatkan sama Inem. Nah, Inem yang memang menjanjikan sama keduanya sebelum mereka berangkat itu mereka akan digaji di awal sebelum mereka itu bekerja. Nah, singkat ceritanya setelah Inem ini dapatkan 2 orang itu, dia meminta uang sama Bu Nopi, Bu, saya sudah dapatkan orangnya. Tapi mereka berdua itu meminta
uang terlebih dahulu untuk ditinggalkan di rumahnya. Nabi Inem ini dikasih uang sama Bu Nopi, dikasihkan sama keduanya. Mereka balik lagi ke kampung, uang itu dikasihkan ke keluarganya. Sebagian dibawa dia untuk bekal di warung makan. Nah, setelah sampai lagi ini di warungnya Bi Inem, beberapa bulan setelah keduanya itu bekerja bareng sama Bi Inem, itu ada satu kejadian-kejadian yang memang agak menyeramkan. Salah satunya pelayan yang bernama Bi Ipah, itu yang teman baru dia dapat di kampung, itu bilang sama Mbak Inem, "Mbak Inem, masa saya kok tiap malam mimpinya kayak gini, mimpinya didatangi sosok hitam terus di warung ini. Ini mimpi apa Mbak Inem?" Mbak Inem yang pernah mendengarkan ceritanya Mbak Atun, dia mau ngomong tentang Mbak Atun, dia tidak berani, yaitu dia ceritakan sama Bi Ipah, yaitu bunga tidur, mungkin kamu tidak berdoa atau tidak apa, kata Mbak Inem. Nah, satu temennya Bi Inem juga merasakan hal yang sama. Kalau dia mimpi itu melihat sosok hitam, tapi itu seperti ingin mencekik dirinya. Keadaan itu berlangsung hampir 3 bulan lamanya, sampai mimpi itu sering datang ke keduanya. Sementara Bi Inem tidak pernah sekalipun memimpikan hal-hal aneh. Ya karena salah satu hal yang tidak bisa diganggu oleh jin atau iblis ya kejujuran. Nah, ini yang dilakukan oleh Bi Inem sama Bu Nopi. Dia tuh orangnya memang jujur, tidak pernah ngapa-ngapain. Dikasih lebih ya dia gunakan seperlunya, ada kembalian dia kembalikan ke Bu Nopi. Jadi memang Mbak Inem ini satu-satunya karyawannya Bu Nopi yang memang sebagai suri tauladan karyawan yang lainnya. Ya karena apa, menurut Bu Nopi, dari cerita dua temannya tadi, jadilah seperti Bi Inem. Berapapun uang yang ada di laci, Bi Inem itu tidak pernah merasa memilikinya. Dia dapat berapa ya diserahkan, dia dapat sedikit diserahkan. Nah, keduanya ini setelah bekerja hampir 2 bulan, ya karena tidak ada majikannya, yang ada hanya Bi Inem, ngambil duit miliknya Bu Nopi itu tanpa sepengetahuan Bi Inem, ya seperti bahasanya itu mencuri. Keduanya itu dipergokis sama Bi Inem. Nah, hanya mereka itu ditanya sama Bi Inem, "Kamu lagi ngapain? Kalau mau ambil kembalian, kenapa ambilnya uang yang besar?" Kata mereka itu kan mau ambil uang kembalian. Nah, kalau maupun belanja ya nanti belanjanya kan nggak jam sekarang. Mereka itu tidak bisa mengelak apa yang mereka lakukan saat mereka itu hendak mencuri uang milik Bu Nopi. Nah, singkat ceritanya mereka itu sudah diingatkan, kamu itu kalau bekerja yang jujur. Nah, mereka itu justru malah mengadu ke Bu Nopi kalau Bi Inem itu mencuri. Keduanya itu seperti sekongkol mengadu ke Bu Nopi kalau Bi Inem itu mencuri. Nah, Bu Nopi yang mendengar pengakuan dari karyawan barunya, pelayan barunya, kalau Bi Inem itu mencuri, Bu Nopi sebenarnya sudah tahu siapa pelakunya selain dari Bi Inem. Bi Inem tidak mungkin, dia sudah bekerja itu hampir 4 tahun. Nah, setelah pengaduan tersebut, yang terjadi ini justru keduanya ini mengalami hal yang mengerikan. Kedua tangan yang mencuri tadi itu seperti kayak alergi kulit, tapi seperti yang menjijikan, kata Bi Inem itu ada semacam bercak darah nanah itu seperti mengalir di antara salah satu tangan keduanya. Kedua pelayan itu mengalami hal-hal yang aneh. Waktu diperiksakan ke dokter lewat biayanya Bu Nopi itu seperti mungkin mohon maaf, sosok yang ada di mimpinya mereka berdua itu seperti tidak terima kalau uang yang diambil itu adalah uang pesugihan. Nah, ini yang hanya membuat keduanya itu benar-benar kapok, benar-benar tidak lagi mau berbuat yang aneh-aneh. Karena apa? Keduanya dibantu oleh Pak Kiai lewat temannya Mbak Atun. Nah, Sabtu pahingnya waktu dia itu sedang diliburkan, Mbak Inem ini izinnya ke pulang kampung, izinnya itu mau pulang kampung, tapi Mbak Inem ini justru
datang ke tempatnya Mbak Atun meminta ditunjukkan ke Kiai. Nah dari Kiai ini diberikan satu air mineral untuk kedua temannya, karena Mbak Inem itu menceritakan apa yang dialami dua temannya. Singkat ceritanya, air mineral itu diminumkan dan dibalurkan kedua tangannya, karena Mbak Inem tahu apa yang menyebabkan kedua tangan pelayan itu seperti bosok. Ya dikarenakan perlakuannya dia itu mencuri ke sesuatu yang bukan miliknya. Untungnya saja, kata Mbak Inem, itu hanya tangannya. Tapi ada kejadian lain. Setelah tangan itu sembuh, kedua pelayan itu sembuh, kedua pelayan itu meminta izin untuk istirahat. Nah mereka itu diberi pesangon seperti apa yang dialami Mbak Atun. Waktu itu Mbak Inem mau melarang keduanya, kalau dikasih itu jangan diterima. Tetap saja mereka menerima, apalagi soal uang. Bu Nopi tahu ini kedua pelayannya ini mata duitan, diberi uang lebih sama Bu Nopi, disuruh istirahat di rumah. Mereka senang, sewaktu sembuh tidak berangkat. Nah ini kejadian yang tidak disangka-sangka itu menimpa salah satunya. Sebelum dia berangkat ke tempat warungnya Bu Nopi, dia mengalami musibah kecelakaan yang mengakibatkan salah satu temannya itu meninggal dunia. Mbak Inem yang semakin bingung, apa ini yang dinamakan uang pesugihan? Apa ini yang diceritakan Mbak Atun? Apa ini pesan Mbak Atun kalau kita diberikan lebih sama orang yang dikira kita itu melakukan hal yang aneh, kita jangan terima. Nah setelah kejadian itu, yaitu meninggalnya salah satu pelayan barunya Bu Nopi, Mbak Inem ini cerita sama salah satu temannya kalau apa yang dia alami itu disebabkan karena pesugihan milik Bu Nopi. Nah salah satunya ini justru malah seperti apa ya, mengumbar aib yang membuat Mbak Inem itu akhirnya apa ya, dikejar-kejar sama Bu Nopi ya lewat pesugihannya. Ya kenapa? Dia yang sudah membocorkan kalau perilaku pesugihan itu dilakukan oleh Bu Nopi, padahal dia hanya bilang Mbak Inem minta tolong sama Mbak Atun ya agar pesugihannya Mbak Inem, ya agar pesugihannya Bu Nopi ini tidak mengganggu Mbak Inem. Dia tinggal di rumahnya Mbak Atun itu sampai hampir 3 bulan lamanya. Ya tujuannya apa? Lewat Pak Kiai itu selalu diberikan bimbingan ya agar sosok hitam yang pesugihannya Bu Nopi ini tidak lagi mengejar Inem. Nah itu kisahnya Mbak Inem. 3 bulan dia itu ada di tempatnya Mbak Atun, dia tidak bekerja sama sekali. Dia menggunakan sisa-sisa uang untuk dia hidup. Demi apa? Ya tujuannya untuk dirinya itu biar dia itu selamat dari pesugihan yang dimiliki majikannya yaitu Bu Nopi. Nah soal temannya yang tadi yang mengumbar aib, dia pun meninggal dunia setelah satu bulan temannya itu meninggal di jalan raya. Nah tinggal Mbak Inem, Mbak Inem semakin ketakutan, dia minta pertolongan sama Mbak Atun. Alhamdulillah yang dialami Mbak Inem itu justru sehat walafiat, tapi keluarganya Bu Nopi salah satunya ada yang meninggal dunia. Dan mungkin perkiraan Mbak Inem karena apa yang diinginkan sosok pesugihan tersebut itu tidak bisa mengejar Mbak Inem, justru berdampak pada keluarganya pesugihan tersebut. Siapa? Ya keluarganya Bu Nopi. Wallahu a'lam, kata Mbak Inem. Tapi dari penjelasan Pak Kiai, seandainya Mbak Inem ini diberikan pertolongan dan pelindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ada kejadian-kejadian yang aneh bagi si pelaku, dan itu terbukti keluarganya Bu Nopi ada yang meninggal dunia. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan pelajaran untuk kita semuanya. Semoga menghibur untuk kalian pecinta cerita misteri. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.